Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhingga tercurahkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita pandai meletakkan nikmat itu dalam ketaatan dan kita meminta keistiqomahan kepada Allah agar kiranya sampai akhir hidup kita nanti di dunia ini kita masih tergolong pada orang-orang yang bertakwa dan menutup usia dengan husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang Al-Injil. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kita membahas tentang Injil? Karena ini masih berhubungan dan lanjutan dari kajian kita sebelumnya, yaitu al-iman bil kutub. Percaya bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab. Maka yang wajib kita imani itu secara terperinci namanya, bukan isinya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat kitabuna, kitab kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita ini sifatnya umum saja. Terkait dengan Al-Injil, kita percaya bahwasanya Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ingin membahas Injil ini lebih dalam, atau ingin membahas tentang masalah agama Kristen lebih dalam, terutama dalam pandangan kita umat Islam, maka termasuk orang yang saya rekomendasikan untuk membahas itu di sini adalah Al-Ustadz Haji Qasim Nur Seha. Beliau pernah mengisi di sini dan beliau memang dari mahasiswa dulu di Al-Azhar pun pernah kami menghadiri acara beliau 3 jam kupas tuntas tentang kristologi. Dan beliau pun di Indonesia ini baru-baru ini pun beliau mengisi tentang perbandingan agama di kajian minggu di MUI Sumut.
Jadi yang saya kenal ustaz-ustaz yang fokus membahas tentang kristologi, baik itu agamanya ataupun alkitabnya, itu Al-Ustaz Haji Qasim Nur Siha. Ya mirip-mirip lah sama untuk Zakir Naik dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini warnanya kurang sedap di mata. Seperti biasa kajian kita Bapak dan Ibu, kita ingin melihat dulu pembahasan kita itu di dalam Al-Quran. Jika tidak ada dalam Al-Quran, maka kita akan mencoba melihatnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tak ada dalam Al-Quran kita dapatkan, tidak ada dalam hadis Nabi kita dapatkan, itu manhaj saya yang selalu menyampaikan kajian di sini. Maka kita melihat kepada pendapat-pendapat para ulama. Kenapa kita melihat kepada pendapat-pendapat ulama? Karena kita pun diperintahkan untuk itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Siapa ahli zikri itu? Ahli zikri itu adalah para ulama, Bapak dan Ibu. Ahli zikri itu adalah para ulama. Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan, wahai Mu'ad, jika engkau nanti dapat masalah di negeri Yaman itu, apa yang kau lakukan? Kata Mu'ad bin Jabal, aku akan menghukuminya dengan kitabullah, dengan kitab Allah. Jika tidak kau dapatkan di kitab Allah, maka akan kuhukumi dengan sunnah Rasulullah. Jika tak ada di dalam kitab Allah, tak ada dalam sunnah Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kata Mu'ad bin Jabal, ajtahidu ra'yi wa la alu. Aku akan berijtihad dan tidak membiarkannya. Nah, ijtihad inilah terbuka luas Bapak dan Ibu, diambil oleh para ulama kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan kitab Injil ini, itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali dibicarakan Bapak dan Ibu. Kita wajib mengimani Injil ini. Kita beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihis salam. Tapi kita tidak mengimani bahwasanya Injil yang ada saat ini itu adalah Injil yang sebagaimana diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka iman kita hanya sekedar namanya. Berbeda dengan Al-Quran. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan Al-Quran. Namanya banyak, Al-Furqan, Al-Dzikr. Dan kita pun yakin bahwasanya tidak ada satu pun yang salah dalam Al-Quran itu. Tidak ada yang ditukar, tidak ada yang salah dari Al-Quran. Al-Quran kita yang ada saat ini, begitulah Al-Quran ketika dulu pertama kali diletakkan di Lauhin Mahfuz, terjaga. Kamilah yang menjaga Al-Quran itu, kata Allah. Kamilah menurunkan Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran itu. Makanya Bapak dan Ibu, kami dulu ketika masih mahasiswa itu, kalau tidak salah ketika saya duduk di kelas 4, kami dulu Bapak dan Ibu enggak tahu itu mahasiswa itu semester 1, semester 2. Yang tahu kami tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 4 ada 2 semester karena kami tidak pakai SKS. Itu ketika kami menjadi mahasiswa tingkat 4, ada pelajaran baru. Ada pelajaran baru, judul pelajarannya Syubhatun Haulal Quran.
bagi orang yang jurusan tafsir. Bagi orang yang jurusan hadis, subhatun haulal hadis. Tapi kami yang jurusan hadis kuliah di sana di Al-Azhar itu diberikan materi yang sama, subhatun haulal Quran. Di situ banyak upaya-upaya Bapak dan Ibu. Orang-orang yang di luar Islam ingin menunjukkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak kesalahan. Mencoba baik dari segi bahasanya, baik dari segi sejarahnya. Mereka mencoba untuk menunjukkan kepada manusia, ini loh kesalahan Quran. Tapi Allah sudah berjanji untuk menjaga Al-Quran itu. Maka kalau kita lihat banyak ulama-ulama yang itu yang membantah mereka, sehingga sampai saat ini terjagalah keaslian Al-Quran itu. Maka jika ada orang yang merubah Al-Quran, maka saat itu pula akan diketahuilah mana yang sudah dirubah. Karena para penghafal Quran banyak, para ulama Quran banyak. Bagaimana mau dirubah Bapak dan Ibu? Ahli tafsir aja banyak. Ahli tafsir, itu kitab tafsir yang sebelah kanan itu atas, terjemahan dari Tafsir Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir. Banyak para mufassir. Di Indonesia ada kitab Marah Al-Labid punya Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ada punya Buya Hamka Tafsir Al-Azhar. Jadi tak bisa mereka merubah. Cobalah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mana kitab yang syarahnya itu, penjelasannya itu sebanyak Al-Quran? Enggak ada. Itulah salah satu bentuk penjagaan Al-Quran itu. Orang pun kalau mau membahas Al-Quran, coba lihat Bismillahirrahmanirrahim, tak ada alifnya. Ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada alifnya. Ini enggak konsisten ini Al-Quran. Sama-sama bismi, tapi kenapa satu tak pakai alif, satu pakai alif? Itu dah dijawab para ulama kita. Sudah terbantahkan semua tuduhan terhadap Al-Quran. Tapi kitab-kitab selain Al-Quran itu banyak kesalahan-kesalahan yang bisa dibuktikan. Itulah butuh pengkajian khusus yang saya tadi maksudkan. Kalau Bapak dan Ibu ingin meluas, panggil ahlinya. Itulah hadiah Ustaz Haji Qasim Nur Sihab. Nah, kita lihat kepada Al-Quran Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Ma'idah ayat 46. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu, nabi-nabi yang 25 itu kan banyaknya itu kan diutus kepada Bani Israel. Dan akhirnya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tentunya Bapak dan Ibu, orang-orang yang telah diturunkan mereka nabi, kemudian dapat berita ada nabi yang lain, itu mereka tolak. Orang-orang yang mengikut Taurat sebelumnya, ketika Nabi Isa mengaku sebagai nabi, mereka tolak. Bahkan orang-orang yang sudah mengikuti ajaran Nabi Isa, ada yang dipaksa untuk balik kepada ajaran sebelumnya. Membenarkan kitab yang sebelumnya. Jadi Nabi Isa diturunkan Allah Subhanahu wa taala, atau dipilih Allah menjadi nabi, membawa kitab. Itulah yang kita sebut dengan Injil. Untuk apa diturunkan? Apa hikmah diturunkan? Apa hikmah diturunkan Al-Injil? Hikmahnya adalah membenarkan kitab yang sebelumnya. Artinya Bapak dan Ibu, di dalam kitab Taurat itu telah terjadi banyak perubahan. Kitab Taurat yang selama ini dipegang oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, itu banyak perubahan. Sehingga di Nabi Isa alaihissalam membawa kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebut Injil untuk membenarkan apa yang sudah dirubah-rubah dalam kitab Taurat.
Sebagaimana nantinya Injil ini pun sudah mengalami perubahan, mengalami perubahan, yang mana pembenarnya kemudian adalah Al-Quran, dan inilah kitab terakhir. Inilah kitab terakhir dalam keyakinan kita, dan harus inilah yang kita yakini. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, kepada Nabi Isa alaihissalam kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya, di dalam kitab Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Dalam kitab Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Kitab Injil yang mana? Kitab Injil yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Di dalamnya ada petunjuk-petunjuk, ada cahaya-cahaya. Sebagaimana kita Al-Quran juga di awal surah Baqarah disebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin", sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak nampak ini. Mana ahlinya ini? Ahlinya pun tak nampak. Saya nampak di sini. Bapak-bapak yang tak nampak, jadi kurang ini nanti. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara tentang Injil, ada Injil itu yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, dan ada Injil yang sudah mengalami perubahan-perubahan itu. Maka iman kita itu terkait dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, dan mengimani bahwasanya Injil yang ada sekarang itu sudah terjadi perubahan, penyimpangan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam Quran surah Al-Hadid ayat 27, kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Jadi orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam itu diberikan Allah ra'fah wa rahmah, rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Jadi ternyata pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam ini, Bapak dan Ibu, ada juga yang disebut dengan orang beriman, dan ada juga orang-orang yang fasik. Dan bahkan Bapak dan Ibu, ketika Nabi Isa alaihissalam itu dikejar-kejar, yang menunjukkan tempat persembunyian itu adalah Judas Askariot, yang menunjukkan itu. Maka dalam keyakinan kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah Judas Askariot itu sama dengan wajah Nabi Isa alaihissalam, sehingga Allah pun mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu, sesungguhnya mereka tidak menyalib Nabi Isa, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam,
bal syubbiha lahu, tetapi wajah orang yang menunjukkan Nabi Isa itu disamakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dalam Quran surah Ali Imran ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Maka kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini setiap kitab yang diturunkan Allah ini membenarkan apa yang turun sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita sampaikan bahwa iman kita kepada kitab Injil ini wajib, dia diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kita beriman bahwasanya kitab Injil yang ada berada bersama kita atau di tengah-tengah kita itu tidak lagi persis dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi untuk sekedar pengetahuan kepada kita bahwasanya orang-orang Nasrani saat ini itu berpegang kepada yang disebut dengan Alkitab. Inilah dia Alkitab. Alkitab atau sering disebut juga dengan Bible. Alkitab. Kalau kita kan Al-Quran itu karena sering sekali kita lihat Al-Quran terdiri dari 114 surah. Nah, isi dari Alkitab ini secara umum ada dua, perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, perjanjian lama ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah memuat berita tentang masa awal alam dan generasi-generasi masa lalu sejarah Yahudi, baik kesusastraannya, agamanya, kerajaannya, adat istiadat dan lain-lainnya. Dan kalau kita ingin melihat perjanjian lama, ini terlalu kecil Bapak dan Ibu, tapi tulisan isi kitab itu ada nampak lebih besar. Pertama ada perjanjian lama paling atas, dan yang di bawah itu ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu Bapak dan Ibu, yang 5 yang pertama kalau kita lihat, pertama Kejadian, yang atas itu saya bacakan, paling atas itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itulah Taurat. Artinya orang-orang Nasrani juga mengimami Taurat, maka dijadikan mereka rujukan dan itu masuk dalam perjanjian lama. Jadi 5 itulah Taurat. Baru kemudian ada Yosua, Hakim-hakim, Rut, Samuel, Raja-raja, Tawarikh, Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur. Ada Mazmur nomor 2 dari paling bawah itu Bapak Ibu sebelah sana. Nomor 2 dari paling bawah. Mazmur itulah dia Zabur. Mazmur itulah Zabur. Jadi kalau Taurat yang 5 pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau dia Mazmur itulah dia Daud, Zabur itu. Baru ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung, ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaza, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, Malyaki. Itu semua masuk dalam perjanjian lama. Nah, sedangkan perjanjian baru itu isinya adalah Injil-Injil dan surat-surat. Jadi Injil itu ditulis oleh murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Kemudian banyaklah saat itu Injil-Injil. Tapi yang muktabar, Injil yang diakui mereka itu ada 4. Pertama Injil Matius,
Yang kedua Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ada di Mesir itu Injil, saya pernah melihatnya pakai bahasa Arab. Itu namanya Injil Barnabas. Kalau dalam tulisan Arabnya Injil Barnaba. Makanya Bapak dan Ibu, kayak kemarin lah ada pertanyaan, Ustaz, kenapa ada di sini bacanya Abraham, di sini Ibrahim? Itu Bapak dan Ibu, orang yang di Mesir kalau membaca Injil mereka yang pakai bahasa Arab menyebut Allah itu Allah. Jadi kalau Bapak dan Ibu enggak tahu itu Injil, itu pakai bahasa Arab, ini hebat bahasa Arab. Itu Allah. Cuma di Indonesia tulisannya kan Allah. Makanya orang di sini pun membacanya Allah. Tapi kalau di Arab tulisannya itu Allah. Jadi Injil ini kalau kita lihat versi bahasa Arabnya, Bapak dan Ibu kalau enggak bisa bahasa Arab, ditulis di sini Alkitab. Quran kan juga Alkitab. Dzalikal kitab, baca bahasa Arab. Oh, mantap ini. Kemudian perjanjian baru tadi ada terdiri dari 4 Injil. Makanya salah satu kritikannya adalah di dalam Injil ini banyak yang tidak istilahnya wahyu, banyak sejarah. Ada kisah para rasul, ada surat. Nah, surat menyurat banyak. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, ada surat Paulus yang kedua pada jemaat di Korintus, ada surat Paulus kepada jemaat di Galatia sampai habis. Inilah kitab mereka. Nah, kita tidak apakan agama lain, tidak. Cuma kita dalam agama Islam ini kita punya keyakinan bahwasanya keyakinan kita Taurat yang ada di dalam Alkitab ini, begitu juga Zabur yang ada dalam Alkitab ini, kemudian Injil yang ada dalam kitab ini, itu sudah tidak benar lagi. Tetapi bagi mereka yang beragama Nasrani, inilah kitab suci mereka. Tapi bagi kita Al-Quran itulah kitab yang membenarkan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau sebagai untuk wawasan kita, tidak ada salahnya Bapak dan Ibu punya Injil untuk dibaca, tapi enggak pala usah pala rutinkan tiap hari. Pengen pula target khatam 30 hari Quran saja bulan puasa belum tentu dapat Bapak dan Ibu. Tapi tidak ada salahnya Bapak dan Ibu untuk kita baca sebagai, oh begini sebenarnya keyakinan mereka. Lagi semakin banyak apa bacaan kita, cuma jangan masuk dalam keyakinan kita. Jangan masuk hanya sekadar untuk menambah wawasan. Oh, ternyata ini isi dari Taurat dalam keyakinan mereka, ini isi dari Zabur, ini isi dari Injil. Tapi tetap untuk kita, dzalikal kitabula, itulah kitab. Jangan pula Alkitab ini. Itu kan di Quran kan Alkitab Ustaz. Itu di tangan Ustaz Alkitab. Bukan ini maksudnya. Alkitab di situ maksudnya adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah atau inilah kitab yang tidak ada keraguan, hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu hikmah atau perbedaan turunnya Al-Quran, disitulah salah satu hikmah kenapa bisa Al-Quran itu terjaga dan kitab-kitab lain tidak terjaga. Karena sejak Al-Quran diturunkan itu sudah banyak penghafalnya. Itu sudah banyak penghafal. Dan Quran turun berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Sedangkan kitab-kitab yang lain itu turun sekaligus. Ini sekedar untuk kita, ini saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Contoh Bapak dan Ibu saya bacakanlah. Kalau kitab Taurat, Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tak pandai pula saya melakukannya. Itu kita kan sekedar wawasan saja untuk kita ketahui.
Baru kemudian itu tadi apa? Injil. Injil ini ada Injil Matius, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Maka kalau kita baca ini Bapak dan Ibu, nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran selain Nabi Muhammad 24 itu disebutkan di sini. Makanya ketika ketika di awal-awal dakwah Islam itu kan, kalau saya tidak salah tahun kelima kenabian, itu ada sebahagian sahabat diketuai oleh Ja'far bin Abi Thalib, itu hijrah ke Habsyah. Habsyah itu sekarang Bapak dan Ibu adalah Ethiopia di Afrika sana. Habsyah itu hijrah ke sana, itu diikuti oleh Amr bin As. Amr bin As ada itu belum masuk Islam. Jadi Amr bin As meminta izin kepada Raja Habsyah, Raja Ethiopia, untuk membawa orang-orang Islam yang meminta perlindungan di sana. Meminta perlindungan. Terjadi dialog. Jadi ketika Raja Habsyah itu mendengar di dalam Al-Quran ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Isa, ini nama-nama ini dari mana kalian dapatkan? Itu yang membuat terkejut. Sampai-sampai Amr bin As, wahai Raja, ini orang-orang Islam ini berbicara tentang Nabi Isa itu luar biasa, berlebihan. Lantas rajanya mengatakan, apakah di dalam Quran itu ada kisah Nabi Isa? Dibacakan oleh Ja'far. Terkejut. Raja Habsyah, Najasyi namanya. Makanya kata Najasyi, Raja Habsyah, Amr, aku tidak akan membiarkanmu membawa mereka. Mereka tinggallah di sini sampai kapan mereka mau. Jadi kalau kita baca ini pun ada, Ustaz, di sini ada kisah-kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Daud. Nah, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Adam itu dibenarkan di Al-Quran lah cerita benarnya itu. Makanya ada namanya Bapak dan Ibu Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Kayak iblis masuk ke surga menggoda Nabi Adam, berubah jadi ular. Nama istri raja yang di zaman Nabi Yusuf itu adalah Zulaikha. Itu kan kisah-kisah Israiliyat. Di Quran tidak disebutkan, cukup disebut dengan Imra'atul Aziz, istri dari raja. Maka Al-Quran ini bukan kitab sejarah, tapi dia membenarkan apa yang salah dari sejarah sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Najasyi ini, raja Ethiopia ini, Raja Habsyah, ketika Nabi Muhammad sudah di kota Madinah sekitar tahun 8 atau tahun 10, itu meninggal dunia, Nabi Muhammad mengsolat ghaibkan Najasyi. Karena Nabi Muhammad mengatakan di sana ada saudara kalian yang sudah masuk Islam, Najasyi. Maka itulah ada pengsyariatan solat ghaib. Jadi kalau kita baca Al-Quran pasti ada nanti nama-nama yang sama dengan Al-Quran, cuma nanti dalam bahasa Arab disebut Sulaiman, dalam bahasa mereka disebut dengan Salomon misalnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit pandangan umum tentang Al-Injil yang dapat saya sampaikan. Insyaallah di minggu akan datang kita akan bahas tentang Al-Quran. Kita akan sedikit bahas tentang Al-Quran ini Bapak dan Ibu. Pertama adalah Al-Quran menurut Al-Quran itu sendiri. Itu kita ingin bahas Al-Quran menurut Al-Quran itu sendiri. Bagian kedua, Al-Quran menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu nanti baru kita nanti masuknya itu mungkin habis-habis hari raya lah, mungkin itu Bapak dan Ibu. Kita akan bahas nanti tentang aliran-aliran dalam Islam. InsyaAllah jika ada umur yang panjang dan ada masih jodoh untuk mengisi di sini, habis hari raya akan kita bahas tentang aliran-aliran yang pernah ada dalam Islam. Syiah, Khawarij, Murji'ah, kemudian ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, Maturidiyah, sampai nanti kita bahas sampai Wahabi Salafi kita bahas. Tapi kita bahas secara ilmiah.
kita bahas sebagai wawasan kita. Kita tidak mengatakan ini finnar itu tidak. Kenapun saya pun bukan panitia pembagian lokasi nanti. Jadi kita bahas secara ilmiah Mu'tazilah itu apa, siapa pendirinya, apa ajarannya, dan kita nanti akan kita supaya tahu kita berapa ratus tahun atau ribu tahun Islam ada di Indonesia ini. Kita ini dalam ilmu tauhid ngikut siapa sebenarnya? Kita ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Istilah bid'ah itu dah lama Bapak dan Ibu. Tapi dulu kalau udah disebut bid'ah, ahli bid'ah, itu maksudnya itu orang Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, itu orang-orang ahli bid'ah itu. Jadi yang dulu atau sampai sekarang yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah itu, dan bahkan sekitar tahun 2000 berapa itu Al-Azhar melakukan muktamar itu di Shishan, itu menegaskan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah 3: Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Ahlul Hadis. Jadi tidak ahlul hadis, orang-orang yang berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam, ini mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan karena menjelang Ramadan ini kita mungkin ada sekitar 3 kali pertemuan, itulah nanti kita ulaslah tentang Al-Quran. Nanti saya coba juga nanti memunculkan ke hadapan bapak-bapak mana saja ayat-ayat yang dipermasalahkan, yang dikritik-kritik orang. Ini kesalahan kita munculkan, biar nanti habis hari raya baru kita bisa mulai pas nanti pembahasan tentang aliran-aliran di dalam Islam. Wallahu alam, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya meminta ampun, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saya mohon maaf jika ada kesalahan. Baiklah, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.